muslimin wal muhsinin wal qanitin was-sabirin was-sadiqin was-shaimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini insyaallah kita akan dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah dalam keadaan shaimin shaimat, dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan, di mana keduanya adalah ibadah yang paling utama di dalam agama Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang bahagia ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah, dengan melaksanakan amal-amal soleh, dan dengan mendekatkan diri dengan Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran, karena sahabat Al-Quran itu nanti adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, keutamaan bulan Ramadan, bulan Quran dan bulan rahmat. Bulan Ramadan ini adalah raja dari seluruh bulan. Jadi kalau ditanya raja bulan Ramadan, kalau ditanya rajanya hari Jumat. Kenapa bulan Ramadan disebut dengan rajanya bulan? Karena diantaranya di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Sesuatu yang istimewa itu kalau disandingkan dengan yang lain itu pasti akan membuat istimewa. Seperti dalam kisah misalnya Nabi Yusuf, itu adalah seorang nabi yang gagah, yang cakep. Nah, kehebatan Nabi Yusuf ini kalau disandingkan dengan orang lain, orang yang ada di sampingnya justru bertambah cakep kalau disamping dengan Nabi Yusuf. Dan di dalam kehidupan kita juga sama. Seringkali orang misalnya senang berfoto dengan pejabat, dengan presiden, dengan gubernur, dengan wali kota, dengan ulama, dengan habib. Kenapa senang? Karena akan ada pantulan-pantulan. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Sesungguhnya hari-harinya sama saja. Hari-hari bulan Ramadan isinya Senin, Selasa sampai dengan Ahad. Tetapi menjadi istimewa disebabkan karena adanya diantaranya adalah Al-Quran Al-Karim. Dan Al-Quran ini adalah kemukjizatan Islam yang luar biasa.
Sampai kapanpun tidak akan ada orang yang akan mampu menandingi satu ayat pun yang ada dalam Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin mim mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. 1400 tahun yang lalu Allah sudah menantang. Cari silakan, kalau ada mungkin guru besar, kalau ada ahli, kalau ada yang sudah dapat hadiah Nobel sekalipun, kalau bisa membuat satu ayat pun seperti Al-Quran. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquluha an-nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Itu udah dijamin. Jadi sesungguhnya kalau orang yang cerdas itu dari Quran aja cukup untuk meyakini bahwa Islam itu benar. Di samping ada yang lain, misalnya adanya umroh. Tidak ada kan yang sehebat Ka'bah. Di bulan Ramadan bisa sampai 500.000. Di bulan haji orang antri. Bahkan kalau di bulan haji yang membayar itu bukan hanya kita dari negara non-Arab. Dari Madinah saja kalau mau haji itu bayar. Selama pelaksanaan ibadah haji itu ada bayarnya dan mahal. Jadi tidak bisa tidak. Itu juga adalah bukti mukjizatnya Islam. Kalau kita tengok di TV yang menyiarkan tawaf misalnya, di kita jam 6 pagi, di sana itu jam 2, itu justru penuh. Di mana tempat yang jam 2 malam itu penuh? Jakarta yang macet, kalau jam 2 itu sepi. Itu diantara kemujizatan Islam selain Al-Quran. Ada lagi kemujizatan puasa. Itu puasa ini adalah kemujizatan yang luar biasa. Bahkan menurut penelitian, ibadah yang paling banyak dilakukan umat Islam justru ibadah puasa. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan. Sebetulnya kata awalnya kutiba itu dituliskan. Jadi Allah tidak bilang puasalah, enggak, tapi Allah bilang telah disuratkan, telah dituliskan untuk kalian berpuasa. Jadi kelihatannya puasa itu enggak perlu perintah, kelihatannya. Beda dengan sholat, sholat aqimis sholat wa atuz zakat, puasalah, bayarlah zakat. Tapi berbicara puasa tidak begitu. Cukup dengan sebetulnya kalimat berita, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Dan ini terbukti karena apa? Karena puasa itu memang tidak bisa lepas dari manusia. Bahkan makhluk-makhluk hidup yang lain pun berpuasa. Ular kalau mau ganti kulit dia berpuasa. Ayam kalau mau menetas dia berpuasa. Ulat mau jadi kepompong juga berpuasa. Manusia berpuasa. Bahkan di zaman sekarang juga orang cari-cari ilmu puasa. Misalnya ada intermittent, itu kan puasa. Coba kalau puasa aja, insya Allah itu adalah lebih dari intermittent. Kalau puasa mengikuti puasa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi, itu bagian dari kemukjizatan Islam. Jadi di bulan Ramadan ini komplit. Kenapa Ramadan itu adalah bulan yang utama? Komplit ya. Di situ ada puasa, di situ diturunkan Al-Quran, di situ ada ibadah zakat, zakat fitri, ada zakat mal. Umumnya orang membayarnya di bulan Ramadan, meskipun tidak harus selalu di bulan suci Ramadan. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu ada 4 poin yang ingin disampaikan mengenai
bahwa ibadah puasa ini adalah bulan Ramadan ini adalah bulan yang utama, bulan penuh rahmat, bulan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Meskipun banyak perdebatan tentang kapan nuzulul Quran, tapi umumnya di kita nuzulul Quran sekitar 16 Ramadan. Yang pasti Al-Quran turun di bulan Ramadan. Tanggalnya ada berbeda pendapat. Kenapa? Misalnya begini, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Lalu seringkali kita menemukan hadis-hadis yang mengatakan bahwa carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Maka ada yang berpendapat turunnya Al-Quran bukan di tanggal 16. Jadi beda-beda itu pendapat-pendapat atau riwayat-riwayat tentang kapan diturunkannya Al-Quran. Tapi yang jelas Al-Quran itu diturunkan pertama kali di bulan suci Ramadan. Karena kehebatan daripada Al-Quran ini, karena keagungan daripada Al-Quran ini, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Dalam sebuah hadis, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Jangan ragu dengan pernyataan ini. Jangan ragu dengan teori ini. Kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Belajarlah Al-Quran, ajarkanlah Al-Quran. Mulai dari membaca tilawah, kemudian membaca, memahami maknanya, menghafal, sampai mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah mulia. Tidak ada dan belum pernah ditemukan ada orang yang dekat dengan Al-Quran tidak mulia. Pasti mulia. Hadirin jemaah yang berbahagia, bahkan dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengatakan bahwa ada 3 hal yang tidak akan pernah rugi. Kalau yang lainnya bisa rugi, yang lain bisa rugi, tapi yang 3 ini tidak akan rugi. Innal ladzina yatluna kitaballah. Yang pertama, orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, itu tidak akan rugi. Mau dia paham, enggak paham, yang penting baca Quran, apalagi paham, apalagi hafal, tidak akan rugi, baik dunia maupun akhirat. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan salat itu tidak akan rugi, baik untuk dirinya di dunia maupun di akhirat, untuk masyarakatnya, untuk keluarganya, tidak akan rugi. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnakum, orang yang menginfakkan sebagian rezekinya tidak akan rugi. Bahkan nomor 3 ini, yang tidak muslim pun tidak akan rugi di dunia tapi ya. Maka jangan heran kalau ada yang tidak muslim rajin berbagi, usahanya makin maju. Karena udah jaminan Allah. Yang tidak akan merugi, yarjuna tijaratan lan tabur, 3 hal. Nah, di antaranya tadi, yang pertama adalah berkaitan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan kita ini kesempatan di bulan Ramadan untuk membaca tilawah, membaca, memahami, kalau bisa menghafal. Jangan terkecoh dengan mereka-mereka yang mengatakan ini udah zaman modern, udah ada HP, udah ada drive, tidak perlu dihafal. Ngapain dihafal Al-Quran? Jangan terkecoh. Itu adalah bagian dari cara-cara setan agar kita tidak dekat dengan Al-Quran. Tidak ada ruginya, itu dijamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bahkan ada satu hadis kan, seorang mukmin yang membaca Quran itu bagaikan buah jeruk, rasanya manis,
wangi baunya. Di rasa itu adalah mukminnya. Dia berpuasa tidak baca Quran, nah dia manis doang, enggak wangi. Kamatsalil atrujah, seperti buah jeruk. Jadi Quran itu betapa pentingnya bagi kita seorang mukmin. Tidak cukup berpuasa, kita harus baca Quran. Masih ada waktu. Yang belum sempat masih ada waktu, yang belum banyak masih perlu ditambah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua, Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan ampunan. Di sini ibadah-ibadah dilipat gandakan, bahkan nanti ada Lailatul Qadar, di mana satu malam lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu artinya 30.000 hari. Artinya kalau di malam itu kita beribadah, seakan-akan pahalanya 30.000 kali lipat di bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita berusaha untuk menggapainya di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah bulan Ramadan adalah bulan peningkatan ibadah. Ini selalu di bulan Ramadan. Itu umroh lebih padat di bulan Ramadan. Masjid lebih penuh di bulan Ramadan. Kejahatan-kejahatan lebih sepi menurut penelitian polisi di bulan Ramadan lebih sedikit dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan yang terakhir hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bulan Ramadan itu adalah bulan dilipat gandakan pahala. Seperti yang tadi disampaikan, ada yang sampai 30.000 kali lipat. Ada yang sampai luar biasa. Bahkan memberi makan orang yang berpuasa itu sama pahalanya seperti orang berpuasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Orang yang memberi makan orang berpuasa, makanya banyak takjil itu di situ. Orang yang memberi makan orang berpuasa, dia dapat pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang berpuasa itu. Walaupun jangan disalahpahami, saya sudah dapat pahala puasa, nggak usah puasa, bukan begitu. Jadi pahalanya itu dapat, tetapi kewajiban puasa tetap menjadi bagian dari kewajiban setiap muslim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bulan Ramadan ini bulan yang utama. Kalau kita tahu, pasti kita akan selalu ingin berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan bulan ini dengan amal-amal, dengan ibadah-ibadah yang akan membawa kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa wazihum ahdika ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidulatil islam bihidayatika wa rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.